Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Di bab 4 ini, kita akan membahas tentang manipulasi huruf dan karakter. Nah, di sini ada tabel duel, yaitu memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy, D-U-M-M-Y. Tabel dual ini digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevakuasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Nah, di sini ada contohnya. Dual akan digunakan untuk mempelajari banyak fungsi baris. Fungsi satu baris. Dalam contoh ini digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Nah, seperti yang dapat dilihat, pernyataan select mengembalikan nilai yang tidak ada di tabel. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Nah, contoh ini sudah kita salin ke sini, dan ini merupakan hasil yang di bab sebelumnya. Jadi kita menggunakan kita akan tetap menggunakan run SQL ini sampai di akhir video, itu di bab ke-7. Jadi kita akan tetap menggunakan halaman yang ini, tidak kita ganti sepertinya. Oke. Jadi di sini sudah kita salin, yaitu select 319 dibagi dengan 29, terus kita tambahin 12. Terus di sini hasilnya kita dapat 23. Oke, untuk itu kita akan mencobanya. Coba aja kita langsung pakai kalkulator. Lebih cepat ya. 319 kita bagi dengan 29. Habis itu kita tambahin 12. Salah. 319 kita bagi dengan 29. Habis itu kita tambah dengan 12. Nah, dapat hasilnya itu adalah 23. Dan hasilnya itu adalah sama. Terus di sini kita coba juga di sini kita menggunakan berapa ya? Oke, coba aja kita 13 10 kita bagi dengan 50. Terus kita tutup kurung, kita kurang dengan 10. Nah, di sini dapat hasilnya 16,2. Ternyata di sini juga bisa menggunakan bilangan yang berkoma. Oke, selanjutnya fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris ini kita dibagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi yang mengonversi huruf string karakter dan juga fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Nah, fungsi ini juga manipulasi huruf. Penting karena ada kemungkinan tidak selalu tahu dalam huruf apa, misal atau huruf kapital, kecil, atau campuran. Data disimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengonversi data database ke huruf yang kita miliki. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan huruf, permintaan dihindari. Nah, di sini ada diagramnya. Ada tabelnya di sini dari fungsi karakter tadi kan. Di sini ada manipulasi huruf. Manipulasi hurufnya di sini ada lower, upper, init, cap. Nah, dan di sini ada concat,
subtract length in LPAD, RPAD, trim, rep length. Nah, di sini manipulasi, di sini ada contoh. Terus di sini fungsi manipulasi huruf sering kali membantu kita dalam mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Nah, di lower atau kolom ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Nah, di sini namanya, di sini kita bikin hurufnya ini kecil semua, Abel. Di sini hurufnya kecil semua dan di sini terjadi di Abel ini huruf A awalnya itu adalah huruf kapital. Nah, contoh lain misalnya Abel ini kita ganti dengan Ana. Oh yes, harus ada di sini, sorry. Oke. Coba namanya kita pakai Fai. Apakah ada? Oke. Nah, di sini V kita tulisnya semuanya huruf kecil. Ini contoh yang selanjutnya ya. Di sini hurufnya kecil semua dan di sini untuk F-nya di sini huruf kapital. Oke, selanjutnya di sini, nah coba kita menggunakan upper. Di sini kolom expression mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Oke, bentar ya. Select last name. Yours. Nah, di sini pun di sini hurufnya kapital semua. Sedangkan di sini terjadi hurufnya itu tetap sama seperti yang tadi, yaitu cuman A-nya saja yang huruf kapital. Nah, untuk yang init cap mengkonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Nah, sama juga hasilnya. Ini juga Abel, A-nya huruf kapital. Coba, berarti kalau misalnya kita masukin namanya itu Fai, berarti tetap F-nya itu yang huruf kapital. Oke, selanjutnya ada fungsi manipulasi karakter. Ini huruf, ini karakter. Digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah. Nah, di sini ada sama yang kayak tadi beda. Di sini yang karakter ini contact gabungkan dua nilai menjadi satu. Terus ambillah dua argumen string karakter dan menggabungkan string kedua yang pertama. Bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian hello tanda petik tunggal, hello tanda petik tunggal, terus garis 2 petik tunggal word, terus tanda petik tunggal. Seperti ini yang dicontoh dan hasilnya itu adalah hello world. Nah, dan yang ini Ellen Abel. Nah, di sini ada subtract, mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan.
string adalah karakter string, posisi awal panjang, argumen panjang adalah opsional, dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Yang selanjutnya ada length, memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Fungsi mengambil string karakter sebagai argumen dan mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Nah, selanjutnya ada INSTR, mencari posisi numerik dan karakter yang ditentukan. Mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Seperti ini, di sini ada Abel dan di sini 0. Kemungkinan di sini substringnya itu tidak ditemukan, makanya hasil yang dikeluarkan itu adalah 0. Nah, selanjutnya LPAD, mengisi sisi kiri string karakter menghasilkan nilai rata kanan. Membutuhkan 3 argumen, yaitu string karakter, jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Nah, seperti ini. Di sini dia diminta untuk mengisinya itu ialah strip, dan di sini adalah bintang. Maka di sini yang akan dihasilkan adalah bintang. Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi ini di sebelah kanan, karena ininya ada di sebelah kanan dari si tulisan. Trim itu menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Sintaks untuk fungsi trim adalah select trim leading dalam petik tunggal A from dan petik tunggal A, B, C, B, A. Nah, hasilnya B, C, A, B. Nah, kalau pakai yang leading ini berarti nilai A yang di awalnya ini tidak dikeluarin. Kalau pakai trailing, nilai A terakhir ini tidak dikeluarin. Kalau pakai both, berarti nilai A awal dan akhir tidak dikeluarin. Nah, di sini replace mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Nah, di sini ada string 1 adalah string karakter. String karakternya akan diganti di dalamnya. String to replace adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Nah, sedangkan yang terakhir ini ada yang tanda kurung ini. Replacement string underscore strip string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya adalah black and blue. Black and blue. Oke. Nah, di sini ada juga menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung. Dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang digunakan untuk diingat ketika mengambil query. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintaks. Fungsi yang sebenarnya. Nah, di sini ada contoh. Contoh ini di sini menggunakan alias kolom dengan fungsi. Nah, di sini ada 2 tabel. Nah, di sini ada dari Abel, Levi sampai Kings, dan di sini ada Kothar sampai Slow KY.
username. Oke, yang selanjutnya kita akan coba menggunakan select lower. Oke, di select lower ini di sini ada. Nah, di sini ada dot, simulate, dan toLand. Oke, nah selanjutnya ada variabel pengganti. Variabel pengganti ini untuk menggunakannya yang harus kita lakukan adalah mengganti nilai yang menggunakan hardcode dalam pernyataan dengan name d underscore ya, variabel. Nah, Oracle Application Express kemudian akan meminta nilai ketika Anda menjalankan pernyataan. Nah, di sini ada contoh, coba kita jalankan apakah ada hasilnya. Nah, ternyata di sini ada hasilnya. Nah, di sini select first name, last name, salary, department ID. Nah, first name, last name, salary, department ID. Nah, di mana department ID-nya itu adalah 10. Kita coba dengan contoh yang lain. Kita jadikan contoh yang lain. Di sini department ID-nya itu adalah 50. Nah, di 50 ini di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 data yang keluar dengan ID. Departemen ID-nya itu adalah 50. Oke, kemudian kita coba yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4.2. Nah, di sini ada fungsi angka. Oh ya, yang tadi ini di sini dia tidak bisa dijalankan karena enter departemen ID-nya di sini tidak ada. Oke, kita lewatkan aja dulu. Terus di sini fungsi angka. Ketika fungsi angka ini ada 3, yaitu round, count, sama mode. Round dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal. Tetapi tidak dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri. Di sebelah kiri titik desimal. Nah, di sini ada contoh sintaksnya. Round dalam kurung, kolom, garis, expression, koma, decimal place. Nah, perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Nah, misalnya kayak gini, di sini ada 45,926. Nah, berarti 9 ini digenapkan dia menjadi 1. Berarti kita masukkan ke sini jadilah 46. Sedangkan yang ini tetap 46 karena di sini sudah ada 0. Nah, ini terus fungsi try dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Juga jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka setiap round angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Ini udah tadi. Oke, selanjutnya ada mode MOD.
menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya, mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, angkanya harus bilangan genap. Misalnya 2x dibagi 2 adalah 0, maka x harus berupa nilai genap. Nah, lanjut. Kolom mood demo akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara merupakan angka ganjil atau genap. Nah, di sini ada 244 row select. Nah, kita lihat aja yang di sini. Country name di sini ada mood demonya. Angka ini merupakan dari mood demonya, sedangkan nama ini adalah dari country name-nya. Nah, country name-nya ini di Arab, United Arab Emirates. Di sini ada 1, Israel 1, Bahrain 1. Nah, di sini ada juga yang 0, dan Yemen ada 1. Nah, 1 berarti angka ganjil, dan 0 berarti angka genap. Karena yang dibagi angka genap, maka hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita ke 4.3. Di 4.3 ini kita akan membahas tentang fungsi tanggal. Tanggal yang ditampilkan dalam inputan default untuk tanggal adalah DD, MON, Y, dan Y. Nah, yang ini untuk merupakan tanggal, ini bulan, dan ini tahun. Nah, namun, database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil kita simpan di database Oracle. Sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan untuk menampilkan tanggal saat ini. Gunakan tabel dual. Nah, sekarang adalah dibikin tanggal 3 bulan 6 2021. Nah, sedangkan sekarang adalah tanggal 3 bulan 6 2021. Nah, hasilnya sama, berarti dia menghasilkan atau menampilkan tanggal yang terjadi pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada jenis data. Tipe data selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad, dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database menyimpan 1996, maka 9 ini adalah tahunnya. 9 ini atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Karena kalau 04 bisa aja dia 1904 atau yang lainnya. Nah, dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Namun, karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tampil 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Nah, fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dan tipe data, kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Months between menggunakan 2 argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara 2 tanggal.
Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Nah, fungsi tanggal menggunakan dua argumen, that dan oke. Yang ini tadi coba kita contohkan, semoga ini bisa. Ini bisa. Oh ya, nah dan sini ada hasilnya. Kita coba jalankan dan hasilnya sini ada last name dan ada tanggalnya. Ada King 17 Juni 87. Oke, coba kita gunakan contoh lain. Di sini kita ubah jadi kan, coba kita ubah jadi 250. Ada atau tidak? Oh, ada, tapi dia ininya juga sama ya. Sama 20 rounds. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini menggunakan dua argumen dan jumlah mengembalikan nilai data dengan argumen no. Ya ampun. Maaf sebelumnya terjadi ada kesalahan di sini, kita mulai ulang aja lagi. Tapi kita lanjutkan ke yang ini tadi. Ini kita paste terus. Nah, di sini Nah, di sini kita dapatkan pada tanggal 3 Juni 22. Ini untuk tanggal di tahun depan karena tahun ini dia 2001 dan di sini 2002. Nah, coba kita next year plus year. Oke, coba kita bikin dia adalah ini kan next year, ini last year. Enggak juga berubah. Udah, biarin aja. Oke, kita lanjut saja. Nah, jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Nah, di sini argumen tanggalnya tidak berkurang, tetap cuman tahunnya aja yang bertambah. Nah, selanjutnya di sini ada next day. Nah, di sini menggunakan dua argumen date dari hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut sebagai berikut. Nah, di sini next-nya hari Sabtu. Nah, di sini Saturday, next-nya itu adalah Sabtu. Nah, berarti di sini hari Sabtu itu adalah tanggal 5. Terus kita cek, yes, Saturday itu tanggal 5. Oke, kita coba contoh yang lain, kita gunakan hari Jumat, V-Day. V-Day. Next as Saturday kita ganti dengan V-Day. Nah, coba kita enter. Nah, di sini untuk V-Day atau hari Jumat itu ada tanggal 4 bulan 6 2021. Kita cek free day terletak pada tanggal 4 bulan 6 2021. Contohnya sudah. Habis itu kita lanjut ke sini fungsi tanggal last day. Oke, kita coba. Last day sini ada tanggal 30 Juni 2001. Oh ya, ini akhir dari bulan. Apakah bulan ini sampai tanggal 30? Yes. Bulan ini sampai tanggal 30. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada round.
mengembalikan dat yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Oke, kita coba. Oh, dia langsung keluar hasilnya tanpa kita enter. Nah, di sini ada dia di sini yang hair depth dan di sini adalah round-nya. Nah, di sini ada nampak perubahan di sini semuanya mulai dari tanggal 1 di setiap dan juga di sini urutan bulannya juga berbeda dari yang di samping sini. Di sini merupakan kayak hasil yang yang awalnya, terus setelah kita runkan dapat hasilnya seperti ini. Nah, coba kita yang selanjutnya. Oke. Nah, yang di sini juga terjadi perubahan. Di sini semuanya tanggal 1 dan di bulan sama Januari. Nah, ini di tahunnya juga berubah. Ini tahunnya juga udah berubah. Oke, selanjutnya kita coba yang ini kita jadikan contoh kita. Kita ganti yang angka 50 ini dengan angka 70. Ada atau tidak? Oke, itu tidak ada. Coba ID-nya 101. Tidak ada juga, ya udah. Karena yang data kita tadi itu tiba-tiba hilang, jadi kita nggak bisa nyokrol lagi ke atas. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini untuk approach mengembalikan data yang disingkat ke unit. Hilang lagi. Nah, habis itu kita coba kita pastikan. Nah, di sini ada perubahan. Oke. Yang di sini perubahannya, yang tadi hilang lagi. Jadi, yang di sini perubahannya itu cuman pada tanggalnya aja. Di sini bulan, kita lihat bulannya sama tahunnya itu masih sama dan sesuai dengan yang di sampingnya ini. Jadi yang berubah hanya tanggalnya saja. Terus kita coba yang kedua ini. Nah, untuk yang kedua ini, bulannya juga ikutan berubah. Jadi tanggal sama bulannya ikutan berubah, tahunnya juga masih sama. Oke, selanjutnya ya di sini ada berikut contoh tampilan output list. Oke, kita coba menggunakan contoh yang ini. Nah, di sini dibikin untuk yang free day, last day, hard day. Kita juga menggunakan sysdate, that months, oke. Di sini ada next day, last day. Nah, oke, jadi di sini untuk bab 4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas bab 5.